Halo, perkenalkan nama saya Yang Yang. Saya orang tua dari anak yang menggunakan cochlea implant yang bernama Edward. Edward pertama kali kita ketahui mengalami gangguan pendengaran itu sekitar bulan September 2017. Usianya kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Ya. Kemudian kita memilih untuk melakukan operasi cochlea implant itu pada Januari 2018. Kita tahu Edward mengalami gangguan dengar tuh karena waktu itu Edward menjalani terapi bicara. Tapi dari hasil terapi bicara itu justru kita malah diberitahu bahwa Edward tuh sebetulnya bukan mengalami keterlambatan berbicara tetapi mengalami gangguan pendengaran. Waktu itu Edward sampai harus menjalani tes BERA sama ASSR. Ternyata dari hasil itu menunjukkan bahwa Edward memang mengalami gangguan pendengaran. Kalau dalam hitungannya tuh kurang lebih sekitar 90 desibel. Kita sampai melakukan 2 kali tes karena kita nggak nerima dan kita nggak percaya. Waktu kita mengetahui Edward mengalami gangguan pendengaran, kita sempat bertanya-tanya sampai ada satu yang mengatakan bahwa mungkin dicoba terapi hiperbarik. Kita jalani selama 9 kali terapi dan kita lakukan tes ASSR dan BERA, ternyata hasilnya pun jelek. Saat itu baru kita mengetahui bahwa ada suatu teknologi yang mengatakan yang disebut cochlea implant. Saat itu kita mencoba mencari informasi apa itu cochlea implant. Sejujurnya saya waktu itu maju mundur ya mau melakukan cochlea implant itu karena kenapa? Di satu sisi harus mengalami operasi dan pemasangan alat, otomatis kan Edward seumur hidup harus memakai alat. Secara penglihatan kan, waduh, anak saya kok pakai alat kayak gitu ya. Gitu. Tapi di sisi lain, saya ingin anak saya bisa mendengar. Saya sempat membawa Edward sampai ke luar negeri untuk mencari pengobatan dengan harapan Edward bisa mendengar tanpa melakukan operasi. Tapi kenyataannya di negara yang boleh dikatakan secara ilmu kesehatannya lebih maju pun sarannya memang harus dilakukan operasi dengan cara pemasangan cochlea implant. Karena untuk sampai saat ini teknologi yang ada untuk menanggulangi masalah gangguan pendengaran itu memang harus dengan melakukan cochlea implant dan nggak ada obatnya. Sampai akhirnya ya kita putuskan untuk melakukan cochlea implant. Saya memutuskan Edward untuk cochlea implant tuh karena atas saran dari dokter di negara tetangga itu cara terbaik buat Edward tuh harus dilakukan dengan cochlea implant karena gangguan pendengaran Edward tuh sudah berat. Selain itu, saya juga ingin segera mengejar ketertinggalan Edward, khususnya dalam hal pendengaran, karena Edward tuh boleh dibilang sedang dalam masa-masa golden age. Pada perjalanannya, setelah Edward menjalani cochlea implant, ternyata ada hal-hal kecil yang mungkin bagi anak normal itu bisa gitu, bisa ngerti maksudnya. Ternyata buat Edward setelah dioperasi pun ternyata tidak. Misal, ada orang yang ketok pintu, Edward waktu itu diem aja nggak ngerti maksudnya apa. Sampai hal itu tuh harus kita jelaskan bahwa ada ketok pintu tuh berarti tandanya ada orang mau masuk. Support saya sama Edward ya sebagai laki-laki ya katakan sebagai ayah, saya tidak hanya beranggapan bahwa saya cukup menafkahi istri, membiayai Edward untuk menjalani terapi dan sebagainya, tapi kalau ke Jakarta saya pun terlibat dalam terapi FET Edward maupun rehabilitasinya. Jangankan Edward yang memiliki gangguan pendengaran, anak yang normal pun membutuhkan figur seorang ayah dan dukungan dari ayahnya. Setelah Edward diimplan, ternyata Edward tidak bisa langsung bisa berkomunikasi, tapi
seiring dengan waktu, dengan disiplin terapi, disiplin mapping, ya, terapi FET pun kita tidak hanya begitu saja menyerahkan ke orang lain. Di rumah pun saya dengan istri itu melakukan terapi juga. Sampai akhirnya Edward bisa seperti sekarang berkomunikasi, bahkan bisa sekolah di sekolah umum layaknya anak yang normal. Saya memutuskan memakai AB karena menurut saya AB memiliki teknologi yang terbaik yang cocok untuk anak saya. Bagi orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran, saran saya jangan sedih, jangan putus asa, jangan menyalahkan diri, hadapi itu dengan kuat, tegar, cari komunitas, dan cari solusi yang terbaik buat masa depan anak-anak kita.